Saya mau sharing nih. Tahun 2016 saya ikut siarah juga Jubilium. Jadi saya mengunjungi beberapa gereja. Jadi siarah tahun ini sebenarnya ada hal yang berbeda ya. Yang di gereja apa sih namanya? Ya, yang kemarin itu ya, saya merasa bergetar. Ya, saya merasa bergetar dan ketika maju ke depan itu hati saya paling dalam tuh pengen menangis, tapi nggak bisa. Jadi di sini rasanya sesek. Saya pengen menangis tapi saya tidak bisa. Kemudian ketika saya berdoa, saya merasa betah, nggak pengen keluar dari tempat itu gitu. Tapi mungkin suami saya bilang, ayo maju gitu. Soalnya di belakang mungkin kan sudah banyak ya yang menunggu juga untuk berdoa. Tapi saya nggak mau, saya pengen terus di situ. Sangat nyaman, sangat ingin cerita semuanya gitu ya. Saya ingin mendoakan tuh sepertinya semuanya saya ucapkan terus. Tapi setelah selesai, ya nggak mau pergi aja Bapak Ibu ya dari situ. Pengen menangis, pengen pokoknya senang aja, senang, damai, terharu, semuanya gitu, merinding. Bahkan saya ketika turun pun saya nggak mau pergi dari gereja itu, pengen terus di situ. Ini baru pertama kali Romo, benar-benar. Itu yang di mana, No? Yang di Lanciano ya. Bahkan saya di Saint Peter itu kan berarti yang kedua ya. Getaran itu tidak saya rasakan. Kalau yang di Saint Peter saya merasakan memang begitu kuasa Roh Kudus itu ada di setiap sudut. Saya memang merasa sangat damai di situ. Tapi ketika di Lanciano itu getarannya sampai di sini. Rasanya sesek. Sesek tapi yang sesek yang pengen nangis gitu, bahagia sekali. Tuhan sangat mencintai gitu ya, terasa banget gitu. Tuhan ingin saya datang ke situ, pengen mengobrol gitu ya, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai bapak, itu sangat damai, sangat nyaman dan tidak ingin keluar dari situ. Terima kasih untuk kesempatan kali ini juga untuk tim Hope ya. Luar biasa nih pengalaman rohani saya. Amin. Terima kasih Mbak Novi. Kasih tepuk tangan dong. Ayo Mbak Susi. Apa? Boleh? Ayo. Bujum. Bersemangat ini. Bersemangat. Ya, selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu, saudara kita semua. Selamat pagi Romo, saya terima kasih bisa ikut ziarah ke sini. Itu Romo, Mbak, itu yang kita naik tangga sama itu saya betul-betul merasakan pedih, sakit dan bahagia. Di situ aku sebetulnya kaki saya yang kiri ini tidak bisa ditekuk. Saya harus bisa dan saya harus sampai di atas. Saya pun naik sambil itu duduk-duduk terus sampai di tengah. Saya merasakan getaran dan saya menangis. Saya tidak tahu di kiri kanan saya itu yang ngasih tisu saya. Saya pejam mata dan saya itu juga rasanya itu tidak ingin selesai di situ karena di bawah saya itu sudah menyenggol kaki saya. Saya baru ke atas yang paling lama sendiri saya di atas dan saya di situ merasakan sakit dan saya merasa berdosa dengan Tuhan karena Tuhan Yesus yang berkorban demi kita semua seperti itu, tetesan darah. Saya sakit, saya menangis dan saya tidak tahu siapa yang ngasih tisu. Saya di situ, saya menangis, saya keras. Saya tidak malu siapa yang ada di sekitar saya. Saya tidak ingin kembali, saya ingin di situ saja. Karena itu ada di bawah saya, kaki saya sudah disenggol-senggol. Saya terus ke atas dan saya pelingak-pelinguk sudah tidak ada teman. Rasa saya di situ sangat merasakan berdosa apa yang kita lakukan selama hidup saya karena semua pengorbanan Tuhan yang seperti itu. Ini tuh saudara-saudara kami, ibu dan bapak yang saya alami waktu itu. Terima kasih atas kesaksian saya. Dan saya senang sekali bisa ikut ziarah sama teman-teman saudara-saudara kita semua.
Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Yuk. Ya. Mbak Susi. Sama seperti Bu Jum. Awalnya untuk naik tangga itu saya kebetulan saya tadinya males lah apa naik tangga. Tapi tiba-tiba pada saat di depan tangga itu rasanya ada dorongan untuk menaiki tangga itu. Terutama pada saat saya menemukannya tetesan darah yang di tengah itu. Saya merasa Tuhan Yesus begitu besar pengorbanan buat kita. Pada kaki saya juga udah mulai kram. Telapak kaki itu udah susah untuk diangkat. Tapi rasanya saya pengen terus naik terus. Rasanya saya merasakan penderitaan Tuhan Yesus setiap saat itu. Dalam perjalanannya di salib. Di saat itu saya merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Sampai akhirnya di atas saya juga merasakan kedamaian yang luar biasa. Terima kasih, aplaus untuk Ibu Susi. Mbak Susi, Mbak Sisan, ayo Mbak. Selamat siang atau selamat pagi Bapak dan Ibu. Seperti yang Bapak Ibu tahu, saya ikut ziarah ini bersama kakak dan juga ibu saya. Dari awal saya nggak tahu kalau ini akan pergi kemana aja, saya nggak tahu. Pokoknya yang penting ibu pergi, saya harus pergi, saya rasanya begitu. Karena saya merasa kalau ada beberapa anak pergi pasti ibu merasa nyaman. Tapi pada waktu terakhir sudah mendekati harinya, saya tanya sama Mbak Susi, itinerary-nya ini kemana sih? Ada tulisannya Lanciano. Itu saya tahu tempat itu karena saya dengar banyak cerita, tapi saya belum pernah ke sana. Jadi saya sebetulnya jujur paling semangat ke situ. Kemarin sampai di sana saya sedikit kecewa kok nggak bisa mendekat ya, karena kebetulan ada misa begitu. Tapi saya pikir ya sudah, saya kan bawa beberapa nama yang memang saya mau doakan. Saya punya kebiasaan itu, orang-orang yang saya doakan, saya pasang lilin dan saya pasang nama juga. Nanti saya kirim ke orang-orang itu. Gitu. Saya pikir sebagian aja saya doakan di sini, nanti sebagian di Assisi, sebagian di Lourdes begitu. Tapi kemarin nggak tahu kenapa waktu saya foto nama-nama itu sambil saya doakan, saya bilang sama suami saya, semua saya doakan, nama-nama yang saya bawa itu saya doakan. Dan saya cukup senang, maksudnya saya bisa berdoa dengan kusuk di situ. Tapi dilanjutkan makan. Saya berpikir, aduh, saya kok merasa saya nggak bisa mendekat ke situ ya, ke Sakramen Maha Kudus ya. Tapi waktu tanya sama Erik, kalau misalnya sudah selesai bisa. Saya menunggu-nunggu sampai saya intip, oh lagi komuni. Ya sudah, saya balik, saya menunggu orang-orang keluar. Waktu saya masuk, orang-orang mulai keluar, saya masuk. Saya begitu senang banget gitu. Terus saya mulai foto. Setelah foto-foto saya keluar. Saya pikir orang-orang kok sudah nggak ada. Waduh, saya sudah tertinggal ini. Saya pikir saya keluar, saya cari rombongan nggak ada, di dalam juga nggak ada. Saya bingung nih orang-orang pada kemana. Tapi saya takut nanti saya tersesat kan. Jadi saya tiba-tiba lihat Romo, saya tanya, Romo dari mana? Romo bilang naik ke atas. Loh, boleh toh Romo naik ke atas? Boleh, kamu telat katanya. Aduh, saya pikir kok sampai saya telat ya? Cobalah saya masuk lari sebentar. Mudah-mudahan rombongan mau tunggu saya pikir begitu. Ternyata waktu saya masuk ketemu Ibu Dewi. Ibu Dewi bilang, naik aja nggak apa-apa, rasanya beda kok gitu. Saya mulai naik ke atas. Pada mulai masuk tangga itu ada rasa getaran yang luar biasa. Saya merasakan kasih Allah yang begitu besar. Di atas saya mau menyebutkan nama-nama yang
saya bawa dalam doa. Tapi gak ada satu kata pun yang keluar. Gak ada kata-kata yang saya bisa ucapkan selain saya cuma menikmati saja hadirat Tuhan. Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu besar menaungi saya yang begitu kecil dan lemah, dan sepertinya saya ini nggak ada artinya, tapi kasihnya begitu besar sampai saya tuh rasanya kepingin waktunya itu berhenti di sini aja, dan saya cuma menikmati saat itu. Kepinginnya hanya itu, nggak kepingin beranjak. Rasanya dunia saya stop, dan semua saya merasakan hanya kasih. Saya percaya orang-orang yang saya doakan juga merasakan kasih itu, Bapak dan Ibu. Malamnya saya nggak bisa tidur karena masih merasakan itu sangat kuat. Saya mulai kirim pesan ke beberapa teman, ada beberapa romo juga yang saya doakan. Ada yang menanggapi dengan biasa, ada yang menanggapi dengan sangat luar biasa. Ada romo yang sekarang sedang retret imamatnya. Ada teman saya yang rupanya sedang berantem sama teman saya juga yang lain yang saya kirimin doa yang sama. Dan mereka satu sama lain bilang sama saya tanpa mereka tahu satu sama lain, tapi mereka bilang saya lagi konflik sama si ini, sama si A. Dan si A juga bilang sama saya lagi konflik sama si B. Saya juga nggak cerita sama, saya juga nggak tahu kalau mereka ada konflik, tapi mereka bilang dengan ini mereka berjanji untuk rekonsiliasi, untuk cari solusinya. Saya merasa kok luar biasa ya, hanya ya seperti itu. Padahal saya cuma kirim gambar yang Erik tadi pagi kirim itu ya. Terus saya kirim gambar lilin saya yang ada nama mereka satu persatu saya japri itu. Tapi berkat Tuhan itu luar biasa, nggak cuma sama saya tapi juga sama teman-teman yang saya kirim doa itu. Dan mereka, saya bikin kesaksian juga di beberapa grup apa yang saya rasakan, dan mereka bilang saya juga ikut merasakan dengan membaca ini katanya. Terus saya bilang sampai sekarang pun saya masih merasakan. Beberapa teman itu sampai kirim gambarnya mereka tuh baca tuh nangis gitu. Dan saya waktu membaca respon mereka, saya juga menangis. Saya sampai foto diri saya sendiri, nih lihat kita sama-sama nangis ini pagi ini. Saya bilang ini selimut di hotel ini sudah penuh dengan basah dengan air mata dan juga air dari hidung saya bilang. Tapi sungguh luar biasa, saya merasa sangat diberkati bisa pergi ke Lanciano baru pertama kali, dan itu berkat yang sangat besar yang saya rasakan. Dan saya merasa seperti di gereja kecil ya, Lanciano kan gerejanya kecil, sederhana, tapi dipakai luar biasa sama Tuhan. Seperti itu saya juga berharap kita semua orang-orang yang mungkin merasa kecil, yang bukan siapa-siapa, tapi kita terbuka hatinya mau dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang demi kemuliaan nama Tuhan saja. Itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Nyanyi Aku Diberkati Mbak, yuk bareng-bareng. Aku diberkati, semua jalanku diberkati. Di hari siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, semuanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Terima kasih. Oke, ada lagi.